terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga Anda selalu baik, selalu sehat, dan selalu semangat. Senang sekali saya Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Di pagi ini tentu kita akan berbagi informasi yang semoga dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Dan saudara, tahukah Anda tentang seni hypnospeaking, yaitu seni mengontrol pikiran orang banyak? Mungkin Anda baru saja mendengarnya, atau mungkin Anda sudah pernah mendengar sebelumnya tapi belum tahu secara jelas seperti apa hypnospeaking ini. Jangan salah sangka dengan kata hypno yang sering dikonotasikan secara negatif oleh masyarakat. Namun hypno yang satu ini banyak sekali manfaatnya. Langsung saja kita berkenalan dengan para trainer hypnospeaking yang hadir pada pagi ini. Ada saya sapa yang pertama kepada Mr. Anhar. Selamat pagi. Alhamdulillah sehat pagi. Alhamdulillah. Dan di sebelah sana ada Mr. Aca. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sangat luar biasa. Luar biasa. Nah, mereka inilah trainers dari hypnospeaking. Tapi tentu pemirsa, kita informasikan dulu, jelaskan dulu. Hypnospeaking ini sebenarnya apa? Karena kalau dari dua katanya dalam bahasa Inggris kita terjemahkan, hypno artinya ya hipnotis, speaking berbicara gitu. Apakah betul seperti itu? Iya, jadi hypnospeaking sebenarnya sebuah konsep yang sangat jauh berbeda dengan public speaking. Jadi kalau selama ini ada training-training public speaking luar sana, tapi hypnospeaking betul-betul tidak membahas tentang teknis. Di hypnospeaking ada 3 hal yang sangat dipelajari. Yang pertama adalah seni menguasai diri sendiri sebelum tampil dan pada saat tampil. Karena biasanya ketika kita sudah tampil ada grogi, gagap, gugup, gemetaran, kita sebut dengan sindrom 4G. Kemudian yang kedua adalah seni mempengaruhi dan menguasai massa. Karena ini yang jarang didapatkan atau diberikan dalam sebuah pelatihan, karena ketika kita berbicara depan orang banyak, seni mempengaruhi dan mengontrol pikiran massa itu adalah sebuah seni yang harus dimiliki oleh seorang public speaker. Terus yang ketiga adalah seni menanamkan pesan di pikiran bawah sadar customer atau di pikiran bawah sadar audiens. Dan ini perlu menggunakan metode hipnosis yang telah kami dalami selama 4 tahun ini. Oke, jadi ini adalah 3 seni yang digabung menjadi satu. Betul begitu ya. sekali. Seni menguasai diri sendiri, seni mempengaruhi dan menguasai orang banyak, dan ketiga seni menanamkan pengaruh kepada orang lain, begitu. Betul sekali. Bagus kan daya ingat saya. Oke, jadi intinya ini adalah seni hipnosis yang bermanfaat sebenarnya ya untuk tampil lebih baik lagi di depan umum. Betul sekali. Seperti itu. Lalu kalau misalnya seni ini untuk menguasainya apa yang harus dipelajari terlebih dahulu, Mr. Aca? Yang dipelajari minimal dalam komunikasi ada 2, verbal communication and non-verbal communication. Verbal dan non-verbal. Seperti apa maksudnya? Lebih detail. Ya, verbal lebih kepada bahasa lisan yang kita sampaikan melalui mulut kita. Non-verbal kita itu ya bahasa-bahasa yang non-lisan, mulai dari ekspresi, body language, blocking, dan lain sebagainya. Jadi banyak orang yang berbicara selama ini, retorikanya memang bagus, perbendaharaan katanya bagus, cuman mereka tidak bisa mengukur sampai sejauh mana audiens kita atau customer kita itu terpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian di dunia pendidikan banyak guru, bahkan orang tua yang kurang bisa mentransformasikan ilmu kepada orang itu. Nah, kesalahannya bukan sebenarnya hanya pada operatornya, orang yang menyampaikan, atau kepada audiens atau sasaran, tapi lebih kepada bagaimana metodenya, caranya. Jadi mungkin public speaking, hypnospeaking yang kami bawakan itu bisa lebih menguatkan lagi. Dan intinya tidak ada manusia yang tidak bisa berkomunikasi. Ini secara hakikat. Kita selalu punya rasa ingin tahu untuk berbicara dengan orang lain. Naluri ini yang kita angkat, yang kita mainkan. Itu mainnya di pikiran bawah sadar. Oke. Waduh, ini kita dapat ilmu kuliah gratis loh di Sapa Sulsel pagi ini loh. Oke. Teknik menguasai orang banyak. Ini kan bukan main loh. Kalau misalnya kita butuh berhadapan dengan orang banyak, misalnya kemarin musim pemilihan umum ya, orang berkampanye, itu kasih bocoran sedikit deh. Dasar-dasarnya apa sih sebenarnya yang dibutuhkan? Oke, dasar dari hipnosis sebenarnya yang perlu kami sampaikan adalah bukan tentang orangnya tidak sadar, orangnya tiba-tiba langsung Gila berarti ya tidak sadar ya.
tidak langsung menyerahkan barang-barang, kemudian telepon langsung transfer, itu sebenarnya itu bukan hipnosis, itu gendam. Jadi dasar dari hipnosis adalah bagaimana kita memasuki pikiran bawah sadar customer kita atau audiens kita. Itu inti dari hipnosis. Itu hipnosis. Ketika kita sudah masuk ke dalam dunia mereka, maka sugesti, pesan, kesan apapun yang bisa kita sampaikan pada saat itu akan bisa tertanam. Karena beberapa banyak orang yang misalnya contoh ya ikut training motivasi atau ikut sebuah pelatihan, pada saat di ruangan training sangat termotivasi, bersemangat, berapi-api, bahkan nangis-nangis. Tapi apa yang terjadi dengan 1-2 hari kemudian? Masih ada kira-kira? 1-2 bulan, 1-2 tahun masih ada motivasinya? Dari pengalaman kami selama 13 tahun, kayaknya setelah 1-2 hari atau bahkan 1-2 bulan motivasinya sudah mulai turun, mulai down. Tapi dengan adanya hipnosis, kita bisa menanamkan sugesti itu, kesan itu jauh lebih dalam dan jauh lebih permanen. Nah itu perbedaannya antara hypno speaking dengan training public speaking yang lain. Oke, ini artinya mereka teman-teman para trainer ini menanam bibit motivasi begitu ya. Motivasinya tertinggal dalam otak dan akhirnya bisa bertahan lama begitu. Bertahan lama dan lebih permanen. Dan lebih permanen. Baik. Tapi lebih jauh lagi manfaat hypno speaking ini apa nih, Mr. Manfaatnya, oke, makasih. Manfaatnya adalah ada suatu titik di pikiran bawah sadar namanya long term memory. Long term. Ya, memori jangka panjang. Selama ini orang sering lupa karena yang diakses itu hanya pikiran sadarnya. Contoh kalau kita lagi baca buku, yang mana banyak ingatnya atau kurang ingatnya? Kurang ingatnya dong. Ya, hampir semua orang mayoritas itu sulit menyimpan informasi pada dirinya. Karena yang kebanyakan diakses ada pikiran sadar. Nah, kalau hypno speaking kita lebih mengakses pada long term memory, memori jangka panjang. Long term memory ini berada di pikiran bawah sadar. Bahkan dalam pikiran bawah sadar ketika kita akses, itu kemampuannya 9 sampai 30 ribu kali lipat pikiran sadar itu sendiri. Jadi dia akan lebih kuat tertanam. Nothing possible because everything possible. Dan ini tidak mungkin di pikiran bawah sadar. Everything is possible. Oke. Ada perbedaan antara pikiran alam sadar dan alam bawah sadar. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar begitu. Oke, ini yang membedakan ini kita tahu yang mana sebenarnya pikiran sadar kita, yang mana pikiran bawah sadar kita begitu. Boleh dong dikasih bocoran sedikit untuk membedakannya. Siap. Ini materi workshop. Tapi tidak apa-apa kita bocorkan di sini untuk gratis. Para pemirsa Sapa Sursa. Jadi di pikiran sadar adalah segala sesuatu yang terbatas. Contohnya logika, kemudian memori kita, kemudian rasional kita itu terbatas. Tapi di pikiran bawah sadar adalah segala sesuatu yang tidak terbatas. Contohnya kreativitas, imajinasi, nilai, rasa, respon, segala sesuatu yang berkaitan dengan spontanitas. Itu semuanya ada ternyata di pikiran bawah sadar. Contoh yang lain misalnya cinta, perasaan kan itu tidak ada batasnya. Ya, jadi ketika kita sudah menanam sesuatu di long term memory, maka dia akan sangat-sangat powerful. Meskipun kita sudah tinggalkan orangnya, maka motivasinya, sugestinya akan tetap berjalan. Jadi kita tidak perlu capek-capek selalu menasihati orang. Entahkah ini bisa digunakan oleh orang tua kepada anaknya, guru kepada siswanya, kemudian pimpinan kepada karyawannya, upline kepada downline-nya misalnya dalam bisnis dan sebagainya. Jadi itu sangat-sangat powerful. Bedanya adalah yang satunya terbatas, yang satunya tidak terbatas begitu. Oke, dan pantas saja motivasi ini harus diletakkan di pikiran alam bawah sadar karena seharusnya motivasi ini tidak boleh habis begitu ya. Wah, luar biasa sekali. Nah, hypno speaking ini siapa saja sih yang mencoba untuk menerapkannya? Yang dalam hal ini yang dilatih oleh teman-teman trainer. Alhamdulillah hampir semua kalangan. Karena pada dasarnya manusia yang tidak bisa berkomunikasi, semua ingin berkomunikasi. Nah, kemudian alhamdulillah di lembaga kami itu kurang lebih 30.000 alumni yang telah kami lahirkan. Terus ada 33 cabang dari lembaga kami yang merupakan basis pergerakan dari kami. Terus yang perlu saya tambahkan juga bahwa di hypno speaking ini di pikiran bawah sadar ada namanya keyakinan, belief system, termasuk kepercayaan kita terhadap Tuhan dan lain sebagainya. Kalau keyakinan ini tidak tertanam, maka motivasinya orang tidak bakalan tertanam. Kemudian di pikiran bawah sadar juga ada namanya persepsi. Biar bagaimana motivasi yang kita sampaikan, kalau persepsi orang itu belum dirubah dengan pegangan yang kuat, itu orang itu sendiri akan mengikis motivasinya yang telah dia dapat dari eksternal dia. Motivasi yang terbaik itu berasal dari internal. Nah, kami punya filosofi bahwa di hypno speaking sebaiknya kita menjadi seorang sebagai ibaratnya baterai sekaligus punya cas. Kalau kita selalu mengandalkan pinjam casnya orang, sampai kapan? Dalam artian kalau kita selalu mengharap motivasi dari eksternal, ini sampai kapan? Pasti akan luntur. Dan terkadang kita akan menyalahkan orang lain. Nah, gara-gara kita itu tidak kasihkan motivasi. Nah, sebaiknya seorang speaker yang baik, pembicara yang baik itu punya baterai dan punya juga cas. Jadi kapanpun dia ingin cas dirinya, itu bisa.
Oke, makanya harus beli baterai sendiri ya. Dan Jangan cara sendiri, pinjam cas cas sendiri. orang. Iya, pinjam cas orang gitu. Oke, kebanyakan orang yang belajar hypnospeaking Iya. ini mereka peruntukan untuk apa? Oke, jadi kalangan yang belajar rata-rata profesional, pebisnis, orang tua, akademisi, alias guru, dosen dan sebagainya. Rata-rata mereka peruntukan untuk sebenarnya untuk diri sendiri dulu, karena di hypnospeaking memang yang pertama kan dasarnya adalah mentalitas. Ketika kita ngomong depan orang banyak, kita harus menguasai mental kita. Sehebat apapun kita, ketika mental kita jatuh, maka pada saat itu pula juga nothing. Jadi yang kedua adalah yang paling banyak orang menggunakan hypnospeaking ini sebenarnya untuk bagaimana audiens itu terpengaruh, tertarik kepada dia. Bayangkan kalau ini digunakan oleh orang-orang yang seorang public speaker misalnya, public figure, politisi dan sebagainya, maka dia sebenarnya tidak perlu capek-capek menggunakan misalnya money politik untuk mendapatkan suara, tapi ketika kita menggunakan hypnospeaking maka dia akan lebih tertanam, lebih powerful dan lebih ngena seperti itu. Jadi yang berikutnya mungkin orang tua kepada anak, karena ini kami berdasarkan pengalaman kami selama ini, pola asuh, pola didik, bagaimana cara memberikan sugesti kepada anak, terkadang niatnya benar tapi caranya kurang tepat. Misalnya anaknya Eksekusinya yang tidak tepat. mau diharapkan anaknya pintar, tapi mentong ini anak betul-betul tidak cerdas, dasar bodoh dan sebagainya, itu kan sebenarnya niatnya benar tapi caranya yang tidak benar. Siap. Menarik sekali ya, ternyata tidak hanya bertujuan untuk tujuan pekerjaan, Betul. melainkan juga untuk Anda yang memiliki anak. Hubungan sosial begitu ya, betul. bisa juga Anda terapkan melalui hypnospeaking ini. Tapi ada tidak sih Mr. Aca orang yang tidak bisa kita masuki relungnya gitu, tidak bisa kita kuasai pikirannya? Sebenarnya Tipe orang seperti itu ada tidak? Oke, sebenarnya hewan pun bisa dihipnosis. Hewan pun bisa dihipnosis. Yang ada, semua manusia itu bisa dihipnosis. Yang ada adalah perbedaan skala. Ada orang yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Kemudian kondisi ini pun tidak paten. Tergantung mungkin kondisi pikirannya saat itu, kondisi lingkungannya saat itu. Contoh, ketika kita melakukan hipnosis di ruang yang banyak pengalihan fokusnya, itu lebih sulit. Tapi ketika hal itu lebih steril lagi, tidak ada pemecahan visual, pemecahan auditori, pemecahan kinestetik, pemecahan motorik, itu lebih mudah. Ya, kemudian tergantung operatornya itu sendiri. Yang perlu juga saya tambahkan bahwa dalam hypnospeaking kita mempelajari tentang karakter. Jadi psikologi audiens ini kita harus pahami. Kebanyakan orang berbicara di tempat satu dan di tempat yang lain itu sama metodenya. Padahal sebenarnya tidak boleh. Artinya sebaiknya kita menggunakan metode sesuai dengan kondisi audiens kita, kondisi psikis kita, kondisi psikologi audiens kita saat itu. Yang namanya kondisi psikis juga berubah-ubah. Pagi beda, siang beda, sore beda, dan setiap orang itu beda-beda perubahannya. Nah, ini yang kita gunakan. Makanya perlu multi metode untuk melakukan proses hypnospeaking itu sendiri. Terbanyak dulu kita pernah lakukan kepada 3.000 orang dan itu powerful banget. Langsung kena 3.000 orang terhipnosis semua. Wow, itu dalam satu ruangan begitu ya, langsung 3.000 orang. Oke, berarti ini teman-teman bisa mengukur dong hipnosis yang teman-teman terapkan ini berhasil karena teman-teman sendiri mengatakan bahwa dalam 3.000 orang ini semuanya terkena hipnosis. Itu teman-teman kriterianya, standarnya mengukur hipnosis teman-teman berhasil ini seperti apa? Iya, kondisi terpengaruh itu ketika fokus audiens itu sudah mengarah ke kita. Jadi misalnya kita menyuruh mereka angkat tangan, kemudian melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang mungkin agak lucu dan sebagainya, agak untuk menghibur dan sebagainya. Ketika semuanya bisa merespon dengan sangat-sangat baik, semuanya bisa mendengarkan dengan sangat-sangat baik, berarti pada saat itu sebenarnya fokusnya sudah kita arahkan. Oleh sebab itu ketika fokusnya sudah kita arahkan, kesempatanlah bagi kita untuk memberikan sugesti yang positif tentunya. Jangan pernah menggunakan hipnosis untuk yang negatif, karena ketika kita bisa memanfaatkan fokus orang dengan sangat-sangat baik, maka kita akan mendapatkan, bagi saya, kita akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat luar biasa karena kita bisa memberikan kebaikan di saat yang bersamaan. Betul sekali. Hypnospeaking ini tentunya manfaatnya positif ya. Karena kalau outputnya negatif, berdua ini sudah lama ditangkap. Oke, terakhir tentu banyak sekali pemirsa yang penasaran tentang hypnospeaking dan mungkin saja membutuhkannya. Silakan Mr. Aca diinformasikan kemana harus mencari ilmu hypnospeaking ini atau menemui teman-teman trainer. Ya. Teman-teman bagi yang membutuhkan bantuan masalah dan penyakit, utamanya bagian speaking, karena kebanyakan orang pintar berbicara, banyak kosakatanya, cuman menyampaikan itu kurang mampu. Misal kami akan bantu, bisa hubungi kami di Facebook, ya,
Facebooknya Mr. Anhar namanya Anharu Haris. Anhar Haris. Facebook saya Abdul Razak Haris. Aha. Ya, kebetulan kami satu cetakan. Cetakan. Terus nomor WA-nya Mr. Anhar. Silakan Mr. Anhar. 085 215 544 115. Mungkin saya ulangi sekali lagi. Iya. 085 215 544 115. Itu nomor telepon sekaligus nomor WA. Oke, dicatat baik-baik saudara. Insya Allah kami siap bantu. Kontak person dari para hipnoterapis. Iya. Benar ya? Betul, hipnoterapis betul. yang akan mengajarkan Anda untuk hypnospeaking, yang Hypnospeaking. tentunya hypnospeaking ini banyak sekali manfaatnya, tidak hanya untuk bertujuan membantu pekerjaan Anda, tetapi juga untuk hubungan sosial, untuk bagaimana kita berinteraksi dengan lawan kita sehari-hari bisa lebih baik lagi. Inilah hypnospeaking bisa menjadi salah satu solusi untuk Anda. Terima kasih Mr. Oke, thank you. Anhar dan juga Thank Mr. you, Acha Acha. sudah berbagi Terima kasih. informasi dengan kita di Sapa Sosial pada pagi ini.